Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan Natal dan revolusi mental. Romo Muji dan juga Pak Sony, kita kalau berbicara tentang revolusi mental tidak cukup hanya dengan 5 segmen dialog, tapi harus dibumikan. Kalau masuk dalam kurikulum misalnya gimana, Romo? Begini, kalau dalam kurikulum itu menarik. Saya 3 tahun ini diminta di UNJ Jakarta untuk kurikulum apa? Pendidikan dan kebudayaan. Ya. Itu kita menggali, dan itu tugas akhir saya baca itu dengan puas sekali, itu kita menggali sekarang langsung ya, apa yang membuat anak-anak itu kehilangan kegembiraan saat belajar. Saat belajar SD sebenarnya. Lalu kebanyakan mereka PR, lalu mereka berusaha dengan apa nilai yang ada dikumpulkan, lalu ada pokok yang masuk situ ya kan. Nah, kalau saya mau mengatakan revolusi mental kayak begini, kita harus kembali Bapak belajar berbeda, belajar menghormati. Justru Natal itu kan Allah begitu peduli bahwa kita yang beda suku, beda agama segala macam itu yang namanya itu manusia, itu begitu berharganya sampai Allah sendiri mau menjadi berkorban untuk itu kan. Yeah. Itu artinya apa? Citra agung yang pria ini, citra ayu yang perempuan ini betul-betul berharga untuk itu. Dan saya senang, hari ini saya dapat SMS dari teman-teman muslim saya, dihubungkan dengan berapa ayat Al-Quran. Ya. Itu kan karena apa? Begitu kita semuanya ada, oke, kita saling mengucapkan selamat, tidak masalah untuk itu kan, nanti peristiwa kultural. Ya, kenapa kok sekarang? Padahal sejak dulu Indonesia itu tidak terpecah-pecah karena politik yang tidak religius dan politik suka kuasa dipakai itu jadi isu-isu yang seksi untuk dijual. Itulah. Nah, ini kembali saya senang kesadaran ini harus dibangkitkan dan terus dikerjakan dengan revolusi mental, teladan penting. Pelaksanaan tidak hanya gerak-gerik tapi juga gerakan itu, dan tolong semua membantu untuk Indonesia yang lebih beradab, lebih berharkat, lebih majemuk itu. Ya. Pak Sony, Anda kan politisi senior PDI Perjuangan, sudah lama tinggal ibu kota, tapi tidak pernah meninggalkan asal Anda, tempat kelahiran Anda di Lembata, Nusa Tenggara Timur sana. Apa sebenarnya yang menarik ketika masa kecil dan aktivitas Anda sehari-hari sebagai seorang politisi yang bisa Anda bawa ke dunia politik? Kami di NTT pada saat Natal justru umat Islam itu justru sangat aktif, dan mereka dari rumah ke rumah menyalami, ikut merayakan Natal. Demikian pula pada hari raya Lebaran, kami justru aktif dari rumah ke rumah ikut merayakan hari raya Idul Fitri. Sudah tidak perlu disuruh, sudah ya? Tidak perlu, itu sudah menjadi edaran dari sudah bupati menjadi gitu. Kultur, sudah menjadi penghayatan bersama. Makanya tadi katakan, tadi saya mau katakan, saya setuju kalau itu masuk di dalam kurikulum. Tapi 2 catatan saya. 1, jangan lalu menjadi hafalan untuk anak. Dia harus dipraktekkan bahwa kamu tidak boleh mengata-ngatai temanmu bahwa itu dia keriting, dia itu hitam, dia itu juling, dia itu dan seterusnya. Dia itu kafir. Harus menghargai perbedaan. Harus menghargai bahwa saya berbeda dari orang lain. Kedua, praktek kehidupan politik dan para pemimpin bangsa, para politisi juga harus memberikan contoh yang baik. Kalau tidak, yang diajarkan di sekolah beda dengan tayangan televisi. Itu kan ada gap yang luar biasa besar, sehingga terjadi pergolakan batin dalam anak didik. Kok saya diajarkan oleh guru begini, tapi dalam praktek kehidupan sangat jauh berbeda yang diajarkan. Ini yang kadang miris Pak Sony, guru digaji rendah untuk membentuk karakter dan moral calon pemilik masa depan bangsa Indonesia, tapi televisi mengajarkan sebaliknya. Sementara talentnya dibayar ratusan juta rupiah. Saya ingin mengakhiri diskusi kita dengan kata-kata kunci dari Anda masing-masing. Silakan 20 detik saja Pak Sony, apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemirsa kita? Ya, saya kira 1, saya menyampaikan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang merayakannya di seluruh Indonesia. Kedua, Natal adalah sebuah revolusi mental, betul. Allah yang sangat berkuasa mengambil rupa seorang bayi yang sangat sederhana, lahir di kandang hina, mau menunjukkan bahwa kita perlu berubah. Demikian pula sejalan dengan tahun ini tahun politik, ada revolusi mental, perlu ada perubahan paradigma, perlu ada perubahan cara berpikir. Kekuasaan bukan untuk diri sendiri, tapi kekuasaan itu untuk melayani. Persis seperti Allah yang datang melalui Yesus Kristus untuk melayani umat. Terima kasih Pak Sony. Romo, silakan. Kalau Allah aja yang begitu tinggi di atas mau menjadi manusia, bahkan mati untuk kita semua,
Itu artinya apa? Betapa mulianya manusia. Betapa kita ini berharga tidak hanya untuk Allah, tapi untuk sesama. Maka tolong sebutan yang mulia untuk para hakim. Sebutan yang terhormat untuk para anggota DPR. Sebutan maha guru untuk profesor. Sebutan maha-maha yang lain. Dihayati dengan Natal ini, dengan kesadaran revolusi mental ini, supaya kita memberikan teladan. Kita ini bangsa yang berbeda, tapi tetap dicintai dan saling mengasihi dalam perbedaan kita. Selamat Natal untuk yang merayakannya, dan kita semuanya diwajibkan punya tugas, punya PR untuk supaya membuat Indonesia lebih baik, lebih adil, sejahtera dengan perjalanan life culture, budaya kehidupan dan bukan budaya kematian. Baik, Romo Muji terima kasih sudah bersama kami. Pak Sony Kedah terima kasih. Salam kami buat keluarga di rumah. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Natal, damai bagi kita semua. Romo terima kasih, Pak Sony terima kasih.